Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam virtual ini. Semoga kalian diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dunia dan akhirat. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan masih membahas mengenai tentang alkena. Pada tatap muka kemarin kita membahas mengenai tentang bagaimana cara pemberian namanya. Kemudian untuk yang sekarang ini melalui konten ini kita akan membahas mengenai tentang sifat fisika dan kimia untuk alkena. Sifat fisika, ya namanya saja sifat fisika, berarti yang tampak, ya yang tampak pada golongan alkena. Di antaranya meliputi titik didih dan titik leleh senyawa alkena. Ya, perlu diketahui bahwa titik didih dan titik leleh senyawa alkena meningkat dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Jadi semakin panjang rantai maka titik didih dan titik leleh semakin meningkat. Jadi antara misalkan C2 sama C4 C5, berarti yang paling tinggi titik didihnya adalah C5. Titik didih senyawa alkena yang berisomer geometri dengan struktur cis memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan trans. Ya, jadi kemarin sudah saya berikan suatu penjelasan mengenai posisi cis sama trans, ya, itu adalah isomer geometri. Nah, di sini untuk alkena ditunjukkan bahwa titik didihnya dalam bentuk cis itu lebih tinggi bila dibandingkan bentuk trans. Di mana pada suhu kamar 25 derajat Celcius, suku-suku rendah alkena dengan 2 sampai 4 atom karbon itu wujudnya gas. Berarti C2 sampai C4 itu adalah wujud gas. Sedangkan suku sedang alkena yang memiliki lebih dari 4 atom karbon maka wujudnya cair, berarti C5 ke atas ini adalah wujud cair. Dan suku-suku tinggi ya lebih besar 18 atom karbon maka berwujud padat. Ya, jadi di atasnya C10 sampai C18 itu masih wujud cair, tetapi di atasnya C18 ya polimer ini termasuk kategorinya itu berarti wujudnya padat. Alkena merupakan senyawa nonpolar. Gaya tarik-menarik antar molekulnya adalah gaya dispersi. Alkena tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkena lain, pelarut nonpolar dan etanol. Ya, nah, perhatikan tabel mengenai sifat fisik daripada alkena. Ya, ini kamu perhatikan baik-baik. Untuk alkena dengan nama etena, rumus molekulnya C2H4, MR-nya 28, mempunyai titik leleh min 169, titik didihnya min 104 atau 104. Wujudnya apa? Gas. Nah, sekarang dibandingkan dengan teori penjelasan tadi, untuk C5H10 dengan nama 1 pentena, maka MR-nya 70, titik lelehnya min 165 dan titik didihnya 30. Wujudnya sudah berubah, tidak lagi gas, melainkan adalah cair. Sedangkan untuk C18 tadi semuanya sudah berwujud padat. Ya, jadi itulah sifat fisika daripada alkena. Berikutnya adalah sifat kimia. Ya, sifat kimia ini hubungan eratnya adalah dengan reaksi kimia. Ketentuannya alkena ini jauh lebih reaktif dibandingkan alkana. Alkena dapat mengalami reaksi adisi, penambahan atau penjenuhan, dan reaksi polimerisasi, penggabungan monomer menjadi polimer. Ya, nah, polimer itu adalah monomer-monomer yang bergabung menjadi satu dengan struktur molekul yang besar yang nantinya membentuk polimer. Senyawa alkena juga mudah terbakar. Ya, oksidasinya adalah reaksi antara senyawa dengan gas oksigen. Contoh oksidasi gas etena. Ya, nah ini adisi, ya pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal.
Alkena dengan larutan pekat asam halogen memberikan haloalkana dengan urutan reaktivitasnya adalah Hi, HBr, dan HCl. Ya, Hi itu hidrogen iodida, HBr hidrogen bromida, HCl hidrogen klorida. Contoh 1, adisi alkena dengan asam halogen atau hidrogen halida. Maka nanti produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah alkil halida. Reaksi di atas mengikuti kaidah Markovnikov, yaitu apabila hidrogen halida HX, H2SO4, HOX atau H2O mengadisi alkena, maka atom H akan diikat oleh atom karbon, ikatan rangkap yang mengikat atom hidrogen lebih banyak. Ya, sehingga molekul air menambahkan molekul alkena ke ikatan rangkap dengan adanya asam encer dan katalis. Misalnya etana memberikan etanol ketika campuran etena dan uap melewati asam fosfat dan silika pada tekanan 65 atmosfer dan pada suhu 300 derajat Celcius. Contoh kedua, adisi air, hidrasi air namanya. Ya, hidrogenasi adalah reaksi antar hidrogen molekul H2 dengan unsur atau senyawa lain yang melibatkan katalis seperti nikel, palladium, atau PT. Proses ini banyak digunakan untuk mereduksi senyawa organik jenuh, di mana hidrogenasi merupakan adisi pasangan atom hidrogen pada suatu molekul, umumnya alkena. Katalis sangat diperlukan pada reaksi ini karena tanpa katalis maka reaksi ini hanya berlangsung pada suhu tinggi. Inilah contoh reaksi kimia yang terjadi pada golongan alkena. Kemudian adalah hidrogenasi, ya. Sifat kimianya adalah hidrogenasi. Tadi ada yang namanya hidrasi, adisi, dan hidrogenasi. Halogenasi adalah reaksi yang terjadi antara ikatan karbon-karbon rangkap pada alkena dengan unsur-unsur halogen seperti klorin, bromin, dan iodin. Contoh 3 halogenasi, ya, yang termasuk merupakan eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan, merupakan reaksi kebalikan dari adesi. Reaksi ini mengikat 2 atom atau gugus yang terikat pada atom C berdekatan sehingga terbentuk ikatan rangkap. Contoh 1, dehidrasi, penghilangan air etanol oleh H2SO4 pekat pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Ya. Nah, contoh yang kedua adalah dehalogenasi, reaksi penghilangan halogen. 1,2 dikloropropana oleh logam Zn. Contoh yang ketiga, dehidrogenasi, reaksi penghilangan hidrogen propana oleh kromium, kromat, ya, jadi Cr2O3 yang terjadi pada suhu 500 derajat Celcius. Demikianlah sifat fisika dan kimia dari alkena, ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Saya akhiri sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.